Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agrifina Mantasya dengan NPM 2213021075. Saya akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Sistem Peredaran Darah. Submaterinya ada yang pertama darah, fungsi dan komposisi darah, kemudian yang kedua ada jantung, struktur jantung, yang ketiga ada pembuluh darah, dan yang keempat ada kelainan pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Dan jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Kemudian sistem sirkulasi berperan dalam hemostatis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Darah. Darah adalah jenis jaringan ikat terdiri atas sel-sel eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks darah membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh. Pergerakan konstan darah sewaktu mengalir dalam pembuluh darah menyebabkan unsur-unsur sel tersebar merata di dalam plasma. Kemudian ada fungsi darah. Darah adalah media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Kemudian fungsi darah yang kedua, yaitu darah berperan dalam menjaga pertahanan tubuh dari invasi patogen dan menjaga dari kehilangan darah. Kemudian fungsi darah yang ketiga, yaitu darah memiliki fungsi regulasi dan memainkan peran penting dalam homeostatis atau membantu mengatur suhu tubuh. Kemudian komposisi darah. Yang pertama ada plasma, yaitu media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Yang kedua ada eritrosit, adalah sel darah merah. Yang ketiga leukosit, yang keempat trombosit, keping darah, dan yang kelima penggolongan darah. Yang pertama adalah plasma. Jika sampel darah disentrifugasi, terlihat pada bagian teratas cairan berwarna kuning, pucat yang volumenya sekitar 55% dari volume total. Cairan tersebut dinamakan plasma. Plasma adalah media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Sekitar 90% dari plasma adalah air. Sisanya bagian yang terlarut meliputi protein, hormon, dan lebih dari 100 molekul berukuran kecil, termasuk asam amino, lemak, karbohidrat kecil, vitamin, dan berbagai produk limbah metabolisme, dan ion. Kemudian ada komponen plasma, yaitu yang pertama ada globulin. Globulin adalah kelompok protein yang bervariasi. Beberapa diproduksi oleh hati dan beberapa oleh kekebalan tubuh. Kemudian ada albumin. Albumin merupakan protein plasma yang paling banyak dalam tubuh manusia, yaitu sekitar 55-60% dari protein serum yang terukur. Albumin terdiri atas rantai polipeptida tunggal dengan berat molekul 66 kilodalton dan terdiri dari 585 asam amino. Kemudian ada fibrinogen, yaitu protein plasma untuk mengatasi perdarahan akibat cedera atau kelainan kongenital. Kemudian yang kedua ada eritrosit, yaitu sel darah merah. Sel-sel darah yang paling banyak adalah sel-sel darah merah atau eritrosit dengan persentase sekitar 99,9% dari seluruh elemen padat darah. Dalam darah, jumlah eritrosit sekitar 700 kali lebih banyak dibandingkan sel-sel darah putih atau leukosit dan 17 kali lebih banyak dari keping darah atau trombosit. Kemudian struktur eritrosit. Eritrosit yang normal berbentuk cakram atau piringan yang di bagian kedua sisinya konkav dengan diameter sekitar 7,5. Selain itu, eritrosit bersifat fleksibel. Diameter eritrosit dalam keadaan normal 75-8. Mampu mengalami deformasi pada saat melalui kapiler yang bahkan berdiameter 3. Eritrosit tidak memiliki inti atau organel yang lain. Sepertiga isi eritrosit adalah hemoglobin, pigmen merah. Dalam satu eritrosit mengandung sekitar 280 juta molekul hemoglobin. Isi sel darah merah lainnya termasuk lipid, adenosin, trisofat, dan enzim karbonat
anhidrase. Kemudian ada hemoglobin. Hemoglobin terdiri atas dua bagian, yaitu globin, suatu protein polipeptida yang sangat berlipat-lipat, gugus nitrogenasa, non-protein mengandung besi yang dikenal sebagai heme, yang masing-masing terikat pada satu polipeptida. Kemudian kelainan pada eritrosit. Yang pertama ada polistemia. Polistemia adalah gangguan yang ditandai oleh jumlah eritrosit terlalu berlebihan. Hal ini dapat disebabkan oleh cacat produksi sel induk, penurunan volume plasma akibat dehidrasi, atau pengaruh ketinggian. Akibatnya, berkurangnya aliran darah, penyumbatan kapiler, dan peningkatan kekebalan darah. Kondisi ini dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua ada anemia. Dalam kondisi normal, tingkat hemoglobin darah adalah 12-17 gram per 100 ml. Pada penderita anemia, jumlah eritrosit sedikit dan atau sel-sel eritrosit tidak memiliki cukup hemoglobin. Klasifikasi anemia yang pertama ada anemia gizi, yang kedua anemia pernisiosa, yang ketiga ada anemia aplastik, yang keempat ada anemia hemolitik, yang kelima ada anemia sel sabit, dan yang keenam ada thalassemia. Yang ketiga ada leukosit atau sel darah putih. Ukuran leukosit lebih besar dibandingkan eritrosit dan memiliki inti. Leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna. Jumlah leukosit tidak sebanyak eritrosit. Berkisar 5-10 juta per mililiter darah atau rata-rata 7 juta sel per mililiter darah yang dinyatakan dengan 7.000 per milimeter. Leukosit merupakan sel darah yang paling sedikit jumlahnya, sekitar 1 sel leukosit untuk setiap 700 eritrosit. Jumlah leukosit dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan pertahanan yang selalu berubah-ubah. Tipe-tipe leukosit. Terdapat 5 tipe leukosit, yaitu granulosit, neutrofil, eosinofil, basofil yang sifatnya polimorfonuklear, yaitu memiliki inti lebih dari satu lobus, dan granulosit, yaitu terdiri atas monosit dan limfosit yang memiliki hanya satu lobus pada intinya. Kelainan pada leukosit. Yang pertama ada SCID, yaitu penyakit defisiensi imun gabungan. Yang kedua ada leukemia, yaitu sekelompok kanker yang melibatkan proliferasi leukosit yang tidak terkendali. Kemudian yang ketiga ada infeksi mononukleus, yaitu infeksi oleh virus Epstein-Barr adalah penyebab infeksi mononukleosis, dinamakan demikian karena sifat limfosit yang mononuklear. Kemudian yang keempat ada trombosit, keping darah. Trombosit bukan merupakan sel utuh, tapi merupakan potongan keping sel yang terlepas dari tepi sel luar suatu sel besar di sumsum tulang yang disebut megakariosit. Kemudian ada kelainan pada leukosit. Yang pertama ada trombositopenia. Trombositopenia ini terjadi karena produksi trombosit yang rendah dalam sumsum tulang atau meningkat kerusakan trombosit di luar sumsum. Yang kedua ada trombosis, pembekuan darah yang tidak diinginkan daripada kegagalan pembekuan. Kemudian yang ketiga ada hemofilia, yaitu penyakit kelainan genetik yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan darah, sehingga darah sukar membeku. Golongan darah. 1. Penggolongan darah sistem ABO, yaitu dibagi menjadi 4 jenis kemudian, yaitu A, B, AB, dan O. Kedua, sistem resus. Orang-orang yang memiliki antigen resus pada eritrositnya, mereka dianggap memiliki resus positif dan resus negatif. Resus positif. Dan jika tidak ada antigen resus di eritrositnya, individu tersebut dianggap mempunyai resus negatif. Jantung. Jantung merupakan pompa otot yang luar biasa yang menghasilkan gaya yang dibutuhkan untuk mengedarkan darah. Jantung berdenyut sekitar 72 kali per menit dan tidak pernah berhenti setiap waktu dan tidak merasa kelelahan. Struktur jantung. Yang pertama itu ada atrium atau serambi kanan. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah dari pembuluh darah dan memompanya ke bilik kanan.
Kemudian ada serambi kiri, yaitu berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan memompanya ke bilik kiri. Kemudian ada ventrikel atau bilik jantung kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan, kemudian memompanya menuju paru-paru bilik kiri. Paru-paru. Kemudian ada bilik kiri berfungsi untuk menerima darah yang mengandung oksigen lalu memompanya ke seluruh tubuh. Kemudian ada aorta. Aorta merupakan arteri besar yang terhubung dengan bilik jantung kiri. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Kemudian siklus jantung. Yang pertama, siklus jantung mencakup tahap kontraksi dan relaksasi. Yang kedua, selama diastol atrial, darah kembali ke atrium dan mengalir ke dalam ventrikel. Kemudian yang ketiga, selama diastol ventrikel, darah mengalir ke ventrikel. Yang keempat, labdab suara jantung normal disebabkan oleh penutupan katup jantung. Hasil suara pertama dari penutupan katup atrioventrikular, hasil suara kedua dari penutupan katup semilunar. Yang kelima, atrium kanan menerima darah terdeoksigenasi dari superior dan inferior vena cava, sedangkan atrium kiri menerima darah beroksigen dari pembuluh darah paru. Yang keenam, ventrikel kanan memompa darah terdeoksigenasi ke paru. Dan yang ketujuh, jaringan jantung menerima darah dari arteri koroner. Darah kembali dari jaringan jantung melalui vena jantung yang membuka ke dalam sinus koroner yang mengarah ke atrium kanan. Kemudian ada pembuluh darah. Dalam sistem peredaran darah yang menunjukkan ini, terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Masing-masing memiliki peran penting dan mendistribusikan darah ke seluruh tubuh, sehingga tubuh bisa berfungsi dengan baik sehari-hari. Kemudian peredaran darah. Yang pertama, darah beredar dari daerah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan darah adalah tertinggi di ventrikel dan terendah di atrium. Yang kedua, tekanan darah sistemik menurun saat darah dibawa ke kapiler. Kontraksi otot rangka dan gerakan pernapasan adalah kekuatan penting yang membantu kembalinya darah vena. Dan yang ketiga, kecepatan darah berbanding terbalik dengan luas penampang seluruh pembuluh darah. Kecepatan darah tertinggi di aorta dan terendah di kapiler. Kemudian tekanan darah. Yang pertama, optimal tekanan darah sistolik adalah 115 mm per gram. Tekanan darah diastolik yang optimal adalah 75 mmHg. Yang kedua, perbedaan antara tekanan sistolik dan diastolik adalah tekanan nadi. Denyut nadi dapat dideteksi oleh arteri permukaan palpasi. Dan yang ketiga, tekanan darah ditentukan oleh 4 faktor, yaitu curah jantung, volume darah, resistensi perifer, dan viskositas darah. Sekian itulah PPT-nya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.